Halo guys, hari ini saya akan melanjutkan alur cerita God Level Assassin chapter ke-24 sampai 25. Di cerita sebelumnya, Shadow diantar ke sebuah lokasi boss monster oleh seorang wanita dan cerita pun berlanjut. Terlihat Shadow dan wanita tersebut sudah sampai di koordinat boss monster. Bosnya ada di dalam gua. Semua mob telah dibasmi oleh anggota timku, tetapi kami tidak mampu mengalahkan bosnya. Aku akan membawamu masuk. Lalu mereka berdua menelusuri pintu masuk goa tersebut. Bos monster tepat ada di sana. Tepat di bawah sana terlihat sesosok bos monster menyeramkan diliputi aura pekat yang mencekam. Oke, karena sudah sampai akan kubayar biaya koordinat bos monsternya. Lalu notifikasi sistem muncul, transaksi pembayaran berhasil. Di dalam hati Shadow berkata, jika aku tidak salah ingat, kerusakan dari racun jenis ini bisa dihindari. Maka skill Shadow Stealth dengan dodge rate 75% akan sangat berguna. Brother Shadow, ada sesuatu yang perlu kuperingatkan padamu. Sebenarnya ini adalah jebakan. Begitu kau mulai bertarung, mereka akan segera datang untuk membunuhmu. Aku ingat mereka memiliki item anti-stealth level 2. Tidak masalah. Yang paling penting adalah mereka memintaku untuk pura-pura menghadang mereka dalam rencana ini, lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekatimu, brother. Dan akhirnya mencari kesempatan untuk menyelidiki identitas aslimu di dunia nyata. Rencana macam apa itu? Aku juga dipaksa. Aku ingin memberitahumu kebenarannya, agar kau bisa membalas orang yang ada di belakangku. Mereka mengancamku di dunia nyata. Aku juga berharap mereka mati. Siapa orang di belakangmu? Namanya Dongfang Xianid. Dalam gamenya adalah Xian Yun. Katanya dulu pernah dibunuh olehmu sekali. Dongfang Xian Yun? Aku ingat dia orang yang awalnya mencoba merebut bos Golden Ghost Ship dariku, lalu memberiku buku skill sebagai permintaan maaf. Brother, kalau kau bisa membunuh Song Fei, kau pasti juga bisa membunuh dia kan? Aku akan terus terang padamu, kau tidak boleh mengkhianatiku. Sebaiknya kau singkirkan Dongfang Xian, kalau tidak aku akan celaka. Dalam hati Shadow berkata, sungguh merencanakan rencana yang begitu kekanak-kanakan. Bahkan di kehidupan sebelumnya, aku belum pernah dengar soal orang ini. Mungkin dia sudah terbunuh di awal game. Aku akan pergi menghadapi bos monster sekarang. Anggap saja sekalian membunuh seekor lalat. Kau pura-pura mengikuti rencana mereka dan biarkan orang-orang mereka datang. Sisanya serahkan padaku. Shadow melompat bersiap menyerang bos monster yang ada di bawah. Tunggu sebentar. Habis sesudah, Shadow itu benar-benar cuma pergi untuk mati. Dulu Dongfang Xian membawa 3 tim, total 18 orang untuk melawan bos ini, dan semuanya tewas dalam setengah menit. Efek racunnya terlalu mematikan. Mereka bahkan tidak bisa mengurangi 5% HP bos. Sekuat apapun Shadow ini menghadapi serangan racun yang menyerang tanpa pandang bulu, dia tetap akan mati. Aku harus cari cara untuk kabur dari kelompok Dongfang Xian. Shadow melompat dan mengaktifkan skill Graceful Liberation dan Weakness Magnification efek diaktifkan. Shadow semakin dekat dan langsung saja menggunakan skill Instant Shadow Slash memberi tebasan-tebasan yang sangat kuat sehingga monster itu menerima banyak damage dan menyisakan nyawa monster itu sekitar 40% lagi. Wanita itu terkejut melihat serangan expert Shadow. Satu skill bisa menguras 2/3 darah bos tingkat gold. Lebih dari 80.000 damage. Apakah Shadow dia ini masih manusia? Dia sangat kuat. Setelah memberi serangan, Shadow tidak langsung menghabisi bos monster itu, melainkan dia kembali ke atas dan mengaktifkan skill stealth-nya untuk menyembunyikan keberadaannya. Setelah sampai di atas, Shadow berkata dalam hati, jangan bunuh bos monsternya dulu, tunggu orang-orang dari pihak Dongfang datang untuk mati, sekalian tunggu cooldown skill selesai. Lalu tiba-tiba terdengar suara keramaian dari pintu masuk gua tersebut. Semuanya bersiap, masuk ke dalam gua, bunuh bosnya. Siapapun yang menghalangi, bunuh tanpa ampun. Shadow melihat orang-orang itu, lalu berkata, ternyata orang ini lagi. Dan sekarang malah bergabung dengan Dongfang Xian. Tapi rencana mereka itu nyuruh cewek ini pura-pura jadi penghalang buat orang-orang ini. Apa kekuatan tempurnya benar-benar sekuat itu?
Ada lebih dari 10 orang yang menyerbu masuk. Apa dia benar-benar bisa menahan mereka? Wanita itu langsung mengeluarkan skill perisai untuk menghalau para bandit itu. Melihat skill wanita itu, Shadow berkata, "Shield tingkat gold, pantas saja mereka memilih dia untuk pura-pura ikut bertarung." Pertahanan sekuat ini, di tahap awal hampir tidak ada yang bisa menembusnya. Kemungkinan besar dia mendapatkan berkah dari dewa kuno di luar sana, lalu berhasil membuka peti harta karun. Sementara situasi semakin rumit karena wanita itu dikeroyok oleh kawanan bandit. Tiba-tiba Shadow menyerang dengan skill instant Shadow Slash. Tebasan-tebasannya membuat mereka semua meninggoy di tempat. Lalu Shadow lanjut mengaktifkan sebuah skill kutukan bunga mekar. Skill tersebut akan terus-menerus menyerap masa hidup mereka, walaupun sudah spawn kembali di kota. Terlalu mengerikan, satu skill bisa membunuh begitu banyak. Dan bunga merah menyala ini sebenarnya apa? Untung aku mendengarkan saran dari Dong Fangxian. Kalau tidak, aku mungkin akan mati mengenaskan seperti Song Fei dan orang-orang ini. Brother Shadow, tambahkan aku sebagai teman ya. Kalau ada kesempatan, aku akan memberitahumu lokasi Dong Fangxian yang sebenarnya. Oke, kata Shadow. Dengan gaya menggoda, wanita itu bilang, "Brother, kalau kamu butuh layanan spesial, kamu juga bisa mencariku. Untukmu, aku akan beri gratis selamanya." Oh, jadi dia dari bisnis itu? Pantas saja, tampilannya begitu menggoda. Tetapi Shadow tidak tergoda dan lebih memilih untuk kembali menyerang bos monster yang ada di bawah. Shadow langsung menyerang dengan instant Shadow Slash, sehingga monster itu sudah kehabisan nyawa, lalu notifikasi sistem muncul. Anda telah membunuh pelaku Warlord tingkat gold. Anda mendapatkan XP, poin evolusi dan masa hidup. Bahkan puluhan orang yang masa hidupnya kuluting tidak sebanyak yang diberikan oleh bos ini. Sudah begini, bukannya tenang membasmi monster, malah keluar cari gara-gara. Pantas saja mati. Kau belum pergi juga? Ada apa? Tidak, aku akan pergi sekarang. Bye, Brother Shadow. Shadow lalu menyerap semua lootingan dari monster dengan Greedy Hand, agar hasil lootingannya berlipat ganda dan item juga meningkat. Sudah lama tidak lihat buku skill untuk assassin, akhirnya keluar satu lagi. Buku skill kegelapan absolut tingkat platinum. Mengeluarkan cahaya gelap dari pedang di tangan, membuat semua musuh dalam jangkauan menjadi buta. Membutakan? Hebat, aku akan mempelajari skill ini. Asalkan musuh dibutakan, meskipun aku tidak dalam keadaan stealth, aku tetap bisa memicu damage 2 kali lipat. Dengan begini, bahkan jika bos punya level anti-stealth yang tinggi, itu tidak akan mempengaruhi efisiensi damageku lagi. Lalu mendapatkan pedang yang meningkatkan kekuatan serangan dan kelincahan, serta meningkatkan damage yang diberikan di titik lemah. Dengan efek unik, semua serangan akan mengandung racun. Racun akan meledak setelah 3 detik, memberikan 50% dari damage serangan tersebut sebagai tambahan. Bagus, hari ini juga hari yang sangat produktif. Poin evolusi sudah terkumpul hingga 98 poin. Sebentar lagi aku bisa mengevolusi tangan keduniawian epic ini menjadi tingkat legendary. Kurang lebih 10.000 XP lagi untuk naik kelas pekerjaan. Langsung farming monster kecil saja. Lalu para monster kecil yang ada di sana ketakutan melihat keberadaan Shadow. Lalu tanpa basa-basi Shadow farming monster, para monster dikalahkan dengan cepat. Para monster berlarian ketakutan tetapi tidak ada yang bisa lolos dari serangan Shadow. Saatnya untuk naik ke level yang lebih tinggi. Lalu tiba-tiba Shadow terkejut melihat notifikasi sistem. Shadow telah meningkat naik level dari level 0 menjadi level 1. Bonus atribut, Strength meningkat menjadi 9 Constitution, 9 Agility 24, dan Spirit pertama 15. Dengan pasif, meningkatkan durasi skill kamuflase menjadi 2 kali lipat, dan beberapa peningkatan lainnya. Setelah naik ke level 1, bonus atributnya meningkat menjadi 3 kali lipat dari sebelumnya. Aku juga bisa mengaktifkan skill stealth saat sedang dalam mode stealth. Dengan kata lain, selama cooldownku cukup cepat, aku bisa menghilang selamanya. Bukan cuma itu, serangan dari luar jangkauan penglihatan musuh kini memberikan 3 kali lipat damage, naik dari 2 kali. Baru level 1 saja sudah sekuat ini. Pantas saja disebut sebagai hidden profesi terkuat dari kelas assassin. Lalu tiba-tiba pengumuman global muncul.
Pemberitahuan, sudah ada 7 pemain di wilayah kota Jianghai yang mencapai level 10. Gerbang teleportasi menuju God's Abandoned Continent akan dibuka dalam 10 menit. Mohon bagi pemain yang memenuhi syarat untuk bersiap-siap. Sekarang pukul 8:30 malam. Tak kusangka, ada begitu banyak pemain dari kota Jianghai yang sudah mencapai level 10. Lalu diperlihatkan leaderboard pemain yang sudah mencapai level 10. Di leaderboard hanya ada wajah-wajah lama. Aku ingat di kehidupan sebelumnya, pada waktu seperti ini, leaderboard dipenuhi oleh pemain luar negeri. Sepertinya efek dari semua equipment dan buku keterampilan yang aku jual mulai terlihat. Mungkin tatanan dunia di kehidupan sebelumnya akan berubah. Aku benar-benar menantikannya. Scene lalu berpindah, diperlihatkan dunia nyata kini sudah malam. Terlihat beberapa orang ditangkap oleh petugas kepolisian kota. Lapor, semua anggota utama dari kelompok kriminal perusahaan Dajiang telah ditangkap. 3 anggota utama lainnya masih berada di dalam game God Forsaken. Tubuh mereka dalam kondisi tak berwujud, tidak bisa ditangkap. Mohon petunjuk, Pak. Kerja bagus, rekan-rekan. Hubungi Anyu, suruh mereka cari cara agar para tersangka dipaksa keluar dari game. Baik, siap laksanakan. Cara ini bagus. Meskipun para pelaku bersembunyi di safe town dalam game dan tidak bisa diserang, tubuh mereka di dunia nyata tetap akan merasa lapar. Benar, saat lapar mereka pasti harus keluar dari game untuk makan. Begitu mereka keluar dari game, mereka langsung bisa ditangkap. Operasi kali ini bisa berjalan semulus ini semua berkat Shadow. Dia tidak hanya memberikan informasi kejahatan dari perusahaan Dajiang, tetapi juga memberitahu kita sebelumnya bahwa kemampuan dari game God Forsaken bisa dibawa ke dunia nyata. Kalau kita terlambat sedikit saja, para pemimpin seperti Jiang Li akan segera mencapai level 10. Saat itu mereka sudah pasti memiliki kemampuan tersebut. Kalau kita baru menangkap mereka nanti, pasti akan ada banyak korban jiwa. Beberapa negara sudah mengalami kerusuhan skala kecil dan ribuan orang telah tewas. Tim yang kami kirim ke dalam game God Forsaken telah berturut-turut mencapai level 10, sebagian besar berkat equipment dan skill yang disediakan oleh Shadow. Shadow adalah aset yang tak tergantikan bagi negara Daxia kita. Kita harus mencari cara untuk benar-benar mengikatnya ke kapal perang kita. Scene kembali ke dalam game Forsaken di sebuah kota. Shadow sedang berjalan. Lalu wanita sebelumnya mengirimi pesan ke Shadow. Bos, tak disangka kamu ternyata pahlawan besar yang menyingkirkan kejahatan demi rakyat. Aku mengagumimu. Shadow membalas, apa yang salah denganmu? Jika engkau punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Bos, kamu nggak usah merendah. Pihak resmi bahkan sudah mengumumkan informasinya. Dajiang Group bersekongkol dengan Song Fei untuk menjebak, menculik, menahan dan membunuh para pemain. Dan alasan kamu ingin membunuh Song Fei dan Jiang Li adalah karena menerima mandat dari pihak resmi. Pihak resmi sedang membersihkan namaku, mungkin supaya lebih mudah bekerja sama denganku ke depannya. Shadow lalu bertanya, sudah dilacak posisi nyata Dong Fangxian? Dia masih belum logout, tunggu sebentar, begitu ada kabar, aku langsung kirim ke kamu. Oke, kata Shadow. Yang lainnya tidak penting, yang paling mendesak sekarang adalah segera pergi ke God Abandoned Continent. Sudah cukup banyak orang yang menggunakan formasi teleportasi di kota kecil. Namun, formasi teleportasi antar benua masih belum ada yang bisa menggunakannya. Shadow berdiri di atas gerbang teleportasi, dan seketika gerbangnya aktif, sedang menuju God's Abandoned Continent. Wilayah kota kecil saat ini hanya bisa dihitung sebagai desa pemula. Baru ketika sampai di God's Abandoned Continent, game ini benar-benar dimulai. Saat Shadow berteleportasi, seseorang datang dan berkata, "Nggak kelihatan orangnya, siapa yang teleport?" "Iya jelaslah, itu pasti si bos Shadow," ucap temannya. Tunggu, aku sekarang punya level anti-stealth level 2, kok tetap tidak bisa lihat dia?" "Sialan, ini berarti level stealth si bos lebih dari level 2. Shadow sudah tiba di God's Abandoned Continent. Seperti yang kuduga, sama persis seperti di kehidupan sebelumnya. Ini adalah reruntuhan kota Jianghai yang sudah sangat aku kenal. Pemain dari kota yang berbeda pada saat pertama kali tiba di God's Abandoned Continent akan muncul di reruntuhan kota mereka masing-masing. Lokasi geografis reruntuhan kota ini sepenuhnya sama dengan dunia nyata. Mengapa bisa seperti ini? Selalu menjadi misteri yang belum terpecahkan.
Akan tetapi dari belakang, sepasang mata merah terlihat di bawah sebuah bangunan, lalu bergerak dengan cepat ke arah Shadow. Shadow pun berbalik, akan tetapi monster itu sudah berada di belakangnya dan langsung menyerang Shadow. Serangan monster itu sangat kuat, tetapi tidak mengenai Shadow. Shadow lalu mengaktifkan skill Shadow Sneak, lalu memberi serangan balik dengan skill Instant Shadow Slash. Lalu notifikasi sistem muncul. Anda mengalahkan monster Digger level 11 tingkat normal. Akan tetapi Shadow terkepung karena monster itu tidak hanya satu tetapi banyak. Semua monster Digger menyerang Shadow bersamaan. Shadow melompat menghindar, lalu menyerang kembali dengan skill Graceful Liberation dan Instant Shadow Slash. Serangannya menebas semua monster Digger yang ada dan berhasil mengalahkan semuanya. Di sini, tidak ada lagi zona aman seperti kota kecil. Monster bersembunyi di segala penjuru dan bisa menyerang kapan saja. Namun, selama bisa menemukan tempat perlindungan yang tersembunyi di antara reruntuhan. Jika bisa membangun markas, bisa menguasai satu wilayah, dan tempat perlindungan terbaik di reruntuhan kota Jianghai ada di barat laut. Itu adalah tempat perlindungan dari Guild God Slayerku di kehidupanku yang lalu. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan hanya di channel Zidan. Sekian dan terima kasih.